dalam tanda kutip, mohon maaf ya, permintaan terhadap Nikita itu gratis, kan nggak mungkin. Nah inilah yang saya bilang salahnya majelis hakim tingkat tinggi. Permintaan tolong itu dianggap sebagai tutup mulut. Apakah orang mau minta tolong terus dimintain biaya? Salah, harus gratis gitu. Ya namanya orang minta tolong ya dulu tolong aja, nggak boleh ada biaya. Kan itu logika sesat gitu. Ya kalau Bang, tadi kan abang sudah bilang ketika ini kita terbukti TPPU, Reza Gledis harus bertanggung jawab juga dong. Ya harus. Terus tadi abang bilang uangnya dari Reza Gledis hasil dari kejahatan itu dasarnya apa bang? Artinya bang? Gini ya, saya katakan tadi bahwa kalau Nikita dalam putusan ini dianggap telah menerima hasil uang tindak pidana, ya tindak pidananya apa? Tindak pidananya TPPU. Maka si pemberi itu juga harus dikatakan atau disimpulkan sebagai orang yang mempunyai uang dari hasil kejahatan. Uang ini uang hasil kejahatan. Kalau saya menyerahkan uang kepada Anda, lalu Anda dibilang sebagai TPPU, pelaku TPPU, Anda kan berdalih, lah itu kan saya terima dari sana, dari Bang Usman. Berarti harus ditelusuri dong, uang dari hasil saya ini harus ditelusuri. Uang saya ini dari mana? Gitu loh. Apakah uang ini adalah uang hasil dari tindak pidana atau bukan? Gitu. Maka saya bilang tadi, TPPU ini adalah kejahatan terorganisir, bukan kejahatan yang berdiri sendiri. Dia tidak bisa berlangsung atau terjadi kalau cuma sendiri. Sekarang nih kita dianggap melakukan TPPU sendiri. Kan begitu. Karena dia apa? Karena dia mengalihkan uang dari Reza Gledis yang diterimanya ke PT Bumi Paramawisesa untuk pembayaran rumah. Ya. Lah pertanyaan seriusnya, apakah uang yang dialihkan ke sana itu adalah uang hasil tindak pidana atau bukan? Kalau itu uang hasil tindak pidana, maka si pemberi ini harus di cross check juga. Apakah uang itu adalah uang hasil tindak pidana atau bukan? Gitu. Tapi kan yang mengalihkan ya kita yang menyamarkan uang tersebut bang. Artinya si pemberi enggak. Kan disampaikan di sini upaya menyembunyikan, ya. Yang mentransfer siapa? Yang mentransfer kan Reza Gledis. Terus di mana yang disembunyikan? Apanya yang disembunyikan? Itu yang saya sampaikan tadi. Kalau uang itu misalnya begini, dari Reza bilang ke Mail ke sini, baru si ini lagi mentransfer ke perusahaan. Inilah proses TPPU, layeringnya, integrationnya, placementnya. Nah itu baru dikatakan sebagai perbuatan mencuci uang. Ini kan langsung dari si pemberi duit langsung ke perusahaan itu. Apanya yang disembunyikan coba? Pemberi uang, Anda menyuruh saya transfer ke rekening ini. Apa saya sembunyi duit itu? Saya sembunyikan, saya samarkan duit itu. Semuanya jelas, tidak ada yang ditutup-tutupi. Itu maksud dari unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang. Gitu. Bang, mungkin dari Nikita Mirzani sudah mengetahui belum sih bang kalau bandingnya ini naik dan TPPU juga akhirnya masuk gitu ke dalam masalahnya? Sudah, Nikita sudah tahu. Kami sudah beritahu kemarin ke Lapas, ke Rutan. Kami beritahu bahwa ini putusan naik, pertimbangan putusannya itu dikatakan terbukti TPPU-nya gitu kan. Nah maka dibilang TPPU dari mana gitu loh. Ini TPPU tidak ada proses rangkaian mencuci uangnya di mana gitu. Uangnya saya berkali-kali saya bilang ya. Uang ini langsung dari sumbernya. Si pemberi atau pemilik uang ini langsung menyerahkan kepada orang yang dituju. Jadi tidak ada proses menyembunyikan apalagi menyamarkan asal usul uang itu. Kalau uang ini dikatakan uang yang ditransfer Reza Gledis kepada perusahaan PT Bumi Paramawisesa dikatakan sebagai uang hasil tindak pidana pencucian uang, ya maka saya bilang tadi si pemberinya kan uangnya langsung dari dia. Gitu loh. Mungkin
PT Bumi Paramawisesa. Oke, Nggak punya ini kan Tapi kalau satu-satu. Mungkin dari Nikita Satu-satu, Mirzani- pelan-pelan. dari Nikita Mirzani ada emosional juga nggak sih Bang, karena Nah, bandingnya saya naik bingung gitu. pertanyaannya apa? Mungkin Nah, dari begini, Nikita Bang, Mirzaninya ada ini kan sudah kayak tidak emosional sesuai juga dengan- nggak sih Bang, karena bandingnya jadi naik jadi 6 tahun gitu. Kenapa bagaimana? Nikita Mirzani menjadi agak emosi juga nggak sih kalau bandingnya naik jadi 6 tahun dan TPPU juga terbukti gitu. Bukan emosi, kecewa. Ya. Kalau emosi nanti kita dianggap tidak menghargai putusan. Tapi wajar ya seseorang ya menganggap bahwa dirinya tidak pernah melakukan, apalagi ini kejahatan. Saya bilang kejahatan serius loh, ini TPPU ini kejahatan serius, bukan kejahatan main-main ya. Kalau misalnya dikatakan sebagai kejahatan serius ya, maka ini akan berdampak kepada orang yang dipidana ya. Jadi dia dianggap melakukan tindak pidana pencucian uang sekarang berdasarkan putusan ini, padahal rangkaian peristiwa hukum, fakta hukum yang terjadi selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang hampir kurang lebih 8 bulan ya, tidak ada putusan tidak ada fakta yang mengarah pada sebuah proses tindak pidana pencucian uang. Semua dilakukan atas dasar kesepakatan ya. Kesepakatannya apa? Permintaan tolong tadi itu, dia minta tolong. Ini kalau begini putusan seperti ini, saya yakin ini orang-orang di Indonesia ini nggak akan berani mau nolong orang yang bermasalah. Apalagi permintaan tolongnya itu dalam tanda kutip dia ingin supaya produknya yang tidak terdaftar di BPOM itu tidak diketahui oleh pihak lain, ya kan? Dia meminta supaya ditutupi juga kejahatannya. Bang, ini kan sudah jauh sekali dari ekspektasi, dan ini sudah keluar dari fakta hukum dan segala macam. Menurut Abang seperti itu kan ya Bang, putusan itu tidak sesuai. Langkah hukumnya jadi Bang sekarang, nah, saya akan mau tanyakan, apakah akan mengajukan upaya kasasi atau seperti apa? Senin kita kasasi. Berarti memutuskan untuk kasasi ya Bang? Iya, harus kasasi karena ini sangat keliru lah. Putusan ini sangat keliru ya. Nanti berkaitan dengan upaya hukum kasasi itu, kita Senin akan mengajukan kasasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nanti teman-teman media bisa datangin lah di hari Senin. Oke, Bang, kan putusan 4 tahun, terus lepas nih dari jerat TPPU juga. Kemudian Abang dan kita kan mengajukan banding. Menyesal nggak sih nih kita ketika kemarin tahu akhirnya begini nih, akhirnya jadi 6 tahun, seharusnya 4 tahun tuh ringan tuh, terus nggak TPPU masuk. Jadi gimana, menyesal nggak nih kita atau Abang kuasa hukumnya? Hah? Menyesal nggak nih kita kemarin sempat ajukan banding? Ini Bang Andi yang jawab. Iya. Baik ya teman-teman media sekalian. Pertama-tama mungkin begini ya, bahwa memang kemarin kita ini kesibukan luar biasa ya, sama-sama keluar kota, Bang Usman juga keluar kota, saya juga kemarin ada di Lombok ya, sehingga kami tidak bisa bertemu dengan rekan-rekan semua. Nah, baru pada hari ini ada kesempatan sehingga kita undang. Ya, sebenarnya begini ya. Kalau dikatakan bahwa menyesal, tidak ada kata menyesal, ya. Tapi yang ada adalah kecewa saja, ya, kecewa, gitu ya. Nah, kecewa ini justru memacu kita untuk semangat, ya, demi tegaknya, demi tegaknya hukum di Republik ini ya, seperti itu. Begini teman-teman. Saya ingin menyampaikan sebenarnya seberapa saya ingin sampaikan. Tadi ada beberapa sudah disampaikan oleh rekan Pak Usman ya. Ya mungkin teman-teman sudah menyimak semuanya. Tapi saya ingin menyampaikan begini, bahwa putusan Pengadilan Negeri ya Jakarta Selatan dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI itu, menurut saya ya, bahkan tim kami, bahwa itu adalah putusan yang seharusnya batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Kenapa alasannya? Bahwa di dalam peristiwa ini ya, yang menjadi objek itu adalah skincare yang diduga keras ya, diduga keras bahwa skincare itu ada ilegal ya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup ya. Ada liris dari BPOM, ada bukti uji lab bahwa skincare ini berbahaya ya, seperti itu. Oleh karena itu sekali lagi saya mengatakan bahwa kedua putusan ini
seharusnya itu batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Ya. Kedua, saya ingin menyampaikan begini, bahwa saya tidak mengerti apakah para hakim yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini dengan di Pengadilan Tinggi ini pura-pura bodoh atau bodoh beneran. Ya, itu ya, dicatat ya. Apakah pura-pura bodoh atau bodoh beneran? Apakah mereka ini tidak paham namanya asas legalitas? Ya, sudah jelas kok diatur di situ di pasal 1 ayat 1 KUHP itu. Apa mereka tidak pernah baca KUHP itu kira-kira? Tahu nggak artinya asas legalitas apa? Salah satunya bahwa apabila unsur suatu pasal itu tidak terpenuhi maka seseorang itu tidak dapat dipidana. Ya, saya pertama masuk ke PN dulu ya. Di dalam unsur pasal itu jelas-jelas di situ sudah tidak ada rahasia yang menjadi alat ya untuk mengancam, memaksa seseorang untuk menyerahkan sesuatu. Kalau ada orang hukum mengatakan bahwa di situ masih ada rahasia yang dipergunakan sebagai alat untuk mengancam, saya pikir itu dongkok otaknya itu. Bawa ke rumah sakit jiwa itu diperiksa otaknya itu. Ya, seperti itu. Bagaimana bisa ada rahasia di situ? Orang sudah direview oleh doktip sebelumnya. Ya, itu ya. Artinya apa? Unsur pasal itu tidak terpenuhi di situ. Lagian pula kalau dikatakan bahwa itu boleh dilarang untuk menyebarluaskan. Bagaimana saudara tahu itu undang-undang ya, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 kalau saya tidak salah ya ayat 2. Bahwa semua warga negara berkewajiban untuk menyampaikan sesuatu hal yang kejahatan itu. Intinya begitu ya. Kemudian di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 4 itu, ya, saya lupa ayatnya ayat berapa ya. Itu juga mewajibkan kita semua ketika ada kejahatan. Lagi ingat loh ya. Skincare itu adalah satu kejahatan loh. Ya, makanya saya bilang kedua putusan ini adalah melindungi kejahatan dan harus dibatalkan itu. Ya. Harus dibatalkan demi hukum atau dapat dibatalkan. Karena ini kan nanti kasasi ini hukumnya itu dia tidak memeriksa lagi fakta-fakta. Ya, yang diperiksa itu adalah hukumnya saja, penerapan hukumnya saja ya. Ingat itu. Ya. Nah, selanjutkan ya. Itu tadi kalau terkait pasal 27B ayat 2 ya. Itu tidak ada lagi unsur, tidak terpenuhi unsurnya itu. Bagaimana mau dikatakan orang bersalah? Terus bagaimana asas legalitas itu? Pondasi hukum itu. Ya. Sekali lagi saya mengatakan bahwa apakah hakim di PN ini dengan PT ini waras otaknya atau tidak? Pernah nggak belajar namanya asas legalitas? Itu dulu ya. Nah, kedua, saya masuk dengan tindak pidana TPPU. Ini kayaknya pengadilan tinggi ini kayaknya memang benar-benar saya harapkan mereka ini belajar dengan baik. Ngerti nggak itu apa itu TTPU itu? Itu TTPU itu seperti disampaikan Pak Usman tadi bahwa TTPU itu adalah tindak pidana yang sifatnya adalah terorganisir. Artinya apa? Oleh karena itu di dalam pasal 3 itu Undang-Undang TTPU itu coba kalian semua lihat ada di situ turut serta. Coba baca. Di situ ada 5 unsur. Ada turut serta di situ. Ngerti nggak? Itu turut serta apa? Artinya semua pihak-pihak yang ada di dalam proses itu harus dihukum semua. Ya, itu ya. Itu ada 5. Nah, ini lucunya. Pengadilan tinggi ini hanya mempergunakan satu asas untuk menghukum seseorang. Apa itu? Karena adanya melakukan pembayaran. Ya. Dan ketiga saya ingin bilang begini ya. Ini hakim ini benar-benar saya enggak habis pikir saya. Anak kecil saja tahu apa itu menyamarkan dan menyembunyikan itu. Ya. Ngerti nggak mereka itu? Itu adalah unsur pokok di dalam tindak pidana TTPU. Ya. Gimana mau menyembunyikan? Ya kan? Yang mentransfer itu adalah RG. Bukti transfernya itu atas nama Nikita. Rumah yang dibeli juga atas nama Nikita. Di mana logikanya itu menyembunyikan? Gila itu namanya, gila. Ya, itu ya. Artinya apa? Mereka ini pura-pura tidak paham atau memang goblok gitu, ya. Saya enggak bingung saya. Ini rusak ini. Saya mau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Sudah mati keadilan di Republik ini.
Ya, itu ya mungkin dari saya ya. So ada tambahan? Ada tambahan? Ada pertanyaan lain? Bang, berarti atas ketidaksesuaian karena abang kita anggap ini menurut abang